taunya cuma emosi, bertengkar karena memang nggak ada uang gitu, nggak ada uang untuk membahagiakan anak. Kadang-kadang kalau main ke tempat orang, mainan anaknya bagus-bagus, anak saya minjem, kadang nggak boleh, kayak itu aja udah sedih gitu ya sebagai orang tua gitu. Kadang hutang di warung juga dibatasin kayak gitu. Udah kamu hutangnya udah nggak bisa lagi gitu. Kamu belum bayar, ya ampun. Gitu. Sampai di titik itu, sampai ya Tuhan kok seperti ini sih hidup saya gitu. Sampai marah sama Tuhan gitu. Gajinya seminggu itu masih kurang untuk biaya kehidupan kami. Jadi saya juga menggunakan uang gajinya dia yang eh, tidak sepenuhnya yang seharusnya kami terima untuk membeli alat-alat salon. Karena itu kadang suami saya marah. Harapan saya kan membuka salon dapat untung, sedangkan sepi. Akhirnya ribut di situ. Nah, kamu kalau dikasih tahu bandel kan, akhirnya seperti itu. Jadi kami bertengkarnya karena ekonomi tersebut udah sedikit, malah kamu jadiin modal seperti itu. Saya menyuruh dia pergi itu ya gara-gara mungkin simpel sih. Ya kan, saya pulang kerja lagi capek, mungkin kesel, ya. Saya sontak langsung mengusir saja gitu. Kalau memang sudah nggak bisa diatur, ya udah kamu pergi aja. Saya lagi emosi dan spontan ngomong seperti itu. Sesuatu yang dipendam di situ meledaknya ketika saya mendengar dia ngusir saya. Udahlah gitu, ngapain juga di sini gitu. Terus saya beres-beres baju, dia tuh bukan nahan, harusnya kan jangan pergi gitu ya, harapan saya sih ya jujurnya gitu. Tapi dia malah beresin surat-surat, Pak. Saya makin naik lah emosi saya makin takut dong. Kalau saya pergi sama anak tanpa surat, saya mau jadi apa gitu, mau ngurus kemana? Saya bilang jangan diambil, kalau memang kamu usir saya ambil, saya sekolahin anak kamu, kita pisah nggak apa-apa, yang penting anak sama saya gitu. Saya pergi ke Jakarta dengan marah, dengan putus asa. Saya merasakan cinta saya hancur, benar-benar saya ngerasa kecewa di situ. Saya nggak mau lagi. Saya nggak pamitan sama sekali sama keluarganya, sama siapapun nggak. Saya pergi lari. Saya cari bantuan, nggak ada satu orang pun yang mau bantu. Saya nangis saja sepanjang perjalanan. Anak saya lagi sakit, muntah di mobil seperti itu. Ya ampun, sengsara banget. Waktu di dalam mobil, anak saya tidur, saya telepon kakak rohani saya ceritakan semua. Saya bilang saya nggak mau ngampuni suami saya lagi. Buat apa yang saya dapatkan? Kamu nggak ingat kesaksian kamu. Kalau kamu nggak mau mengampuni suami kamu, kamu sedang menghancurkan keluargamu. Di situ saya feedback lagi. Saya ingat lagi janji Tuhan. Saya ingat suara Tuhan. Tapi kok kayak gini Tuhan? Saya bilang gitu. Kalau dari Tuhan kenapa harus sangat menyakitkan saya gitu? Membuat saya putus asa. Saya seakan-akan kok apa iya benar dari Tuhan? Saya bilang gitu seperti itu. Tapi saya ingin belajar dari taat dari firman Tuhan. Saya harus mendengarkan nasihat orang bijak supaya saya juga dapat menjadi bijak ya. Akhirnya ya sudah, saya telepon suami saya ketika saya tiba di Serang, tempat kakak saya. Saya kirim kabar saya sudah di sini, dia kaget. Waktu dia tuh ngabarin, nelpon saya, dia udah bisa diajak ngomong. Karena sebenarnya kan dari awal saya ngusir itu sebenarnya saya juga takut dia pergi. Makanya waktu dia beres-beresin barang, saya kan juga nyita-nyita barang. Sebenarnya saya ngulur waktu gitu loh, biar dia ada berbicara lagi gitu, biar sharing lagi gitu. Saya nyusul ke Jakarta. Saya di mobil itu berdoa ya sama Tuhan. Tuhan, jika Engkau memang ada, berilah saya pekerjaan yang liburnya hari Minggu. Ternyata pas saya interview dan setelah saya masuk, saya diterima, saya dibilang, di sini kerjanya cuma hari Senin dan Sabtu, hari Minggu libur semua. Di situ saya ngerasain Tuhan itu benar-benar ada buat saya. Jujur, saya Kristen dari kecil ya, tapi saya belum pernah baca Alkitab ya. Nah, baru di sini saya berangkat ke Jakarta, sudah bermaafan dengan dia. Nah, di situ saya memulai hidup baru. Saya tiap hari baca Alkitab. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, di situ saya menemukan sesuatu yang besar. Di situ membawa perubahan besar buat saya, lebih sabar.
saya ngerasa saya jatuh cinta lagi setelah cinta saya yang hancur kemarin. Saya menemukan dia yang hilang seperti itu ya. Kalau saya meninggalkan suami saya di saat dia terpuruk, di saat dia salah, berarti saya meninggalkan dia atau mengabaikannya sehingga dia binasa. Jadi istri itu sebagai penolong, bahwa seorang istri memang harus hormat dan mengasihi suami juga gitu. Bukan hanya istri aja yang mau dihormati, mau dikasihi, tapi saya juga harus berlaku seperti itu untuk suami saya. Mama sayang sama papa ya.